saat kemukus tumbuh dengan normal. Memang menggiurkan, apalagi dengan harga atau nilai jual yang fantastik. Ya, saat ini di kondisi muda seperti ini, nilai jual per kilogramnya sudah 35.000 hingga 40.000 per kilogram, tergantung kondisi ya. Kalau yang rata-rata seperti ini, rapatnya ini, itu bisa 40.000 per kilogram basah. Ini ditimbang dengan gagangnya seperti ini, enggak dipretel, kecuali kalau kering itu dipretel. Nah, itu dia buahnya seperti ini yang pertumbuhannya normal. Nah, di sisi lain ini pertumbuhannya yang sehat lah, intinya normal sehat. Hal ini atau berbuahnya itu bisa direkayasa. Hal tersebut sudah saya buktikan melalui tes yang bukan hanya pohon yang tidak berbuah saat musimnya, tapi dibuktikan dengan pohon yang berbuah pada musimnya dan bisa berbunga lagi. Contohnya seperti ini. Ini waktu buah ya, waktu yang umum, muncul bunga lagi yang tidak umum. Nah, seperti itu. Nah, kendala kami di sini adalah tentang serangan hama, yaitu berupa jamur patogen atau yang sering disebut dengan istilah busuk pangkal batang. Nah, sebenarnya di jenis pepper itu ada dua hama, yaitu busuk pangkal batang dan layu fusarium. Namun yang paling mengerikan adalah busuk pangkal batang. Nah, sebagai contoh itu. Nah, itu sudah terserang busuk pangkal batang. Terlihat masih agak seger ya. Namun itu batang yang sebatas permukaan tanah sampai akar sudah busuk. Nah, itu dia. Itu contoh yang sangat mengerikan. Bahkan di ujungnya tuh masih hidup, masih seger, nggak ada tanda-tanda layu. Nah, itu dia penampakannya seperti ini kawan. Nah, ini termasuk ya, ini termasuk yang jenis padat panjang, ini berbuah di luar musim. Nah, kita buktikan lagi di sini ya, ini berbuah umumnya seperti ini. Ini buah yang di luar musimnya seperti ini. Nah, untuk kesuburan dan pertumbuhan saya sendiri tidak kebingungan lah, intinya hingga saat ini saya santai-santai aja kalau masalah pemacu pertumbuhan dan kesuburan. Namun seperti yang saya bicarakan tadi ya, kami khususnya di sini yang punya kemukus kesulitan mengatasi penyakitnya, yaitu busuk pangkal batang. Kalau layu fusarium itu kemungkinan masih bisa teratasi. Nah, ini juga prospek buahnya dari bawah hingga atas. Ini ada dua cara tanam di sini, dua ya.
1 bibit sulur cacing, 1 bibit pangkasan atas. Nah, yang pangkasan atas itu yang ini yang sudah buah dari bawah. Sementara bibit sulur cacing itu seperti ini, dia tetap naik terus, tapi ini nah itu sudah keluar buah tuh, terlihat ya buahnya 1, walaupun 1 itu namanya berhasil karena ada kemukus jantan, ini berarti betina. Nah, ini dibiarkan saja, nanti kalau sudah batangnya besar dia beranting juga seperti itu. Nah, ini termasuk bagus sulur tanah atau sulur cacingnya. Saya ambil dari yang paling bagus. Nah, ini bibit sulur cacing juga, tapi sudah usianya lebih dari 5 tahun. Nah, ini jenisnya tangkai panjang. Ini enggak tinggi ya, ini mode ke samping. Kayak anggur buahnya tergelantung. Oke, ini yang sampai tanah nih. Nah, ini tangkai panjang seperti ini. Nah, ini pembuktian yang saya sebutkan buah di luar musim. Ini benar-benar nggak ada buahnya atau nggak berbuah pas pada saat musim pada umumnya. Nah, ini berbuah setelah musim ya, musim pada umumnya. Nih, bisa. Cairan yang saya pakai organik. Itu yang pertama, itu jelas organik, saya buat sendiri. Ada member saya yang sudah mencoba membeli dari saya, alhamdulillah berhasil juga. Ini ya, sebenarnya cairan itu sudah saya sebutkan di video saya sebelumnya. Itu ada di video saya yang sebelumnya, silahkan dicari. Nah, ini juga dua bibit ya, 1 sulur tanah, 1 sulur panjat. Nah, yang panjat yang seperti ini juga berbuahnya 2 kali, maksudnya 1 pada musim yang umum, yang ini yang di luar umum, di luar musim, intinya seperti itu. Nah, ini lada, ini jenisnya LDL atau lada daun lebar Lampung, panjang bener ini sangat mandiri jenis lada ini, walaupun di bawah rerimbunan tetap aja produktif. Kalau yang ini beda dengan jenis-jenis lain. Nah, ini tuh sambar kayu kering. Nah, itu dia. Nah, itu padat panjang juga jenisnya. Di pohon, kalau di sini namanya pohon so, ini buahnya melinjo namanya, yang buat emping itu. Nah, itu dia nih di pohon minju ya, terlihat ya, ini buah
buah pertama. Nah, yang samping sini agak kedalaman tuh. Nggak begitu jelas ya karena panas. Dari sini. Itu dia. Itu yang kering kesambar kayu. Ya, kemarin di sini angin ribut. Itu ada kayu apa pada, wah nggak karuan. Nah, di sini memang sengaja saya biarkan dulu rumputnya. Ya, karena ini menjelang musim kemarau. Jadi akan sangat berbahaya kalau rumputnya bersih. Nah, kita dekati. Ini jenisnya semu, identik dengan buahnya pendek, malainya pendek, terus nggak bisa padat, ekornya pendek. Ini sebenarnya ada beberapa pohon karena yang di situ tumbang. Nah, ini akhirnya ya. Ini di video saya juga ada yang sebelumnya ya. Mode ke samping judulnya ya. Tuh ya, saya lagi lemes-lemes nggak karuan ini. Nah, ini yang dinamakan kenal busuk pangkal batang. Inilah hama yang paling menakutkan untuk tanaman jenis pepper. Ini terlihat masih seger ya. Ini batangnya bisa dilihat nih. Batangnya udah membusuk tuh. Nah, seperti ini. Nah, itu dia. Batangnya ini sudah membusuk. Nah, tuh kering ya. Inilah busuk pangkal batang yang paling mengancam, ya, paling menakutkan dan paling sulit diatasi adalah jamur ini. Nah, tangan saya sudah pegang-pegang ini. Jangan sampai pegang pohon yang lain karena bisa jadi virusnya itu ada di tangan saya. Nah, itu juga kena itu. Ini menular ya, teman-teman. Ini menular. Penyakit ini menular. Dulunya cuman dulu paling awal 3 tahun lalu itu sudah sempat habis, lahan ini sempat habis diserang itu. Terus terkendali, saya kasih trichoderma full lahan. Nah, ini mulai kumat. Kemarin saya nggak sempet kasih triko ya, ini saya hantam pakai fungisida berbahan aktif tembaga. Nggak tahu, ini baru kemarin sore saya aplikasi, mungkin 3 hari ke depan saya aplikasi kedua. Seperti itu. Nih, awalnya ini ya, pohon yang ini. Nah, kemudian menular ke itu. Ini udah mati nih. Tuh, kering. Nah, kalau apa namanya, busuk pangkal itu seperti ini. Permukaan ya, dari permukaan tanah ke bawah itu mati dulu. Yang permukaan tanah ke atas
itu masih hijau lah intinya. Itulah busuk pangkal. Kalau layu fusarium masih tetap hijau, cuman layunya pelan-pelan. Nah, itu dia videonya, kendalanya, tapi ada juga kegembiraannya ya. Suka duka budidaya kemukus ya, suka duka budidaya kemukus. Nah, ini terlihat seperti terkesan seperti memang benar-benar keberuntungan. Ada yang dirawat khusus nggak jadi, ada yang nggak dirawat sama sekali, tumbuh bagus banyak. Nah, seperti itulah budidaya kemukus, nggak bisa ditebak, nggak bisa diandalkan juga. Yang jelas faktor atau kendala utamanya adalah busuk pangkal batang. Itu yang saya alami. Yang saya alami seperti itu. Itu dia. Nah, masih ingat lahan ini kayak apa dulunya? Silahkan dilihat, sekarang habis. Nah, inilah salah satu dukanya budidaya kemukus. Nih, semua terserang busuk pangkal batang. Nah, tapi ini seperti yang saya bilang tadi, terlihat seperti faktor keberuntungan ya. Nah, ini perbatasan lahan dengan tetangga. Punya tetangga masih utuh, tapi 2 tahun lalu punya tetangga saya ini habis, punya saya utuh. Seperti itu. Belum tentu misalkan satu rumpun terserang semua, belum tentu juga. Yang misah nggak terserang juga belum tentu. Nah, itulah dukanya ya, ini dukanya ya. Nah, saya pikir awalnya saya kasih ya, nah yang di sini masih ingat ya pemirsa ya. Tuh awalnya yang nggak ada panelinya penuh. Saya pikir hitung-hitungan saya itu saya kasih paneli sama kemukus. Kan kemukusnya terserang, memang panelinya masih ada. Tapi jangan salah, paneli juga terserang busuk pangkal. Cuman paneli lebih kuat. Dia akarnya lebih kuat karena saat batang bawahnya putus, akarnya turun dari atas. Nah, ini ya, ini salah satu contoh paneli yang terkena virus busuk pangkal batang lah, intinya seperti itu. Akarnya tidak seger lagi, akarnya kuning ya atau layu. Akar yang turun dari atas pun layu. Nah, sebagai contoh, nah ini yang sehat. Ya, ketika perakaran kekurangan nutrisi, akar dengan cepat turun dari atas. Nah, ini contoh yang sehat. Ini contoh yang sehat. Seger, hijau, seger. Nah, nanti kita lihat lagi. Ini. Nah, ini contoh yang kena virus. Nggak tahu ini diantara sembuh atau mati. Ini kendalanya di sini itu seperti ini. Nah, ini sudah tidak mempan lagi, aneka cara hayati atau organik sudah saya terapkan
dan tidak mempan. Ini kemarin pas bareng lahan yang sebelah sana itu saya hantam pakai kimia ya. Ini LDL ya, lada daun lebar lokal Lampung. Seperti ini kondisinya bagus, saya sangat suka. Tuh panjang kan, enggak terawat juga bagus ini buahnya. Nah ini kembali ke vaneli. Nah ini ada mulai tanda-tanda perbaikan. Nah ini bisa selamat apabila akar ini sampai tanah dan tidak terserang lagi. Makanya ini harus dikendalikan dengan fungisida ya, ini jamur, ini bukan serangga atau apa, ini jamur. Ini harus dikendalikan dengan fungisida. Nah seperti itu, beda fungisida, pestisida itu beda-beda peranannya masing-masing ya. Kalau pestisida serangga-serangga, kalau fungisida jamur-jamur. Nah ini yang sehat, terlihat hijau seger ya, itu juga sehat. Ini kurang sehat, akarnya pada mengering. Nah, ini sebelahnya sehat, bisa dilihat ya. Nah itu dia, nih habis kemukus. Ini terserang busuk pangkal batang. Ini sama aja, busuk pangkal batang yang menyerang kemukus sama yang menyerang vaneli itu jenisnya sama persis. Bahkan yang menyerang lada juga sama. Nah belum tentu dalam satu rumpun itu yang sebelah kena itu belum tentu. Nah sebagai contoh ini ladanya habis, vanelinya aman, tetap hijau seger. Nah, tuh. Nah, belum tentu ya, belum tentu yang dekat yang diserang dulu itu belum tentu. Nah ini seger. Nah, ini kan letoy menguning ya. Di sini seperti itulah kendalanya. Ini tergolong sehat, ini tergolong sehat karena apa? Daunnya masih hijau, tapi ya akar-akarnya masih aktif. Ini yang mulai diserang ya, ini yang mulai diserang. Ini tandanya seperti ini, akarnya layu mati. Tapi kemungkinan kalau sudah berkeloni atau berkelompok lebat ya, sudah lebat seperti ini, kemungkinan daya tahannya lebih tinggi ketimbang yang masih 1-2. Nah ini yang sudah parah, awal pertama kali yang terserang itu yang ini ya, layu, daunnya mengering, akarnya tidak bisa aktif sampai bawah. Nah seperti itu. Ini hanya fungisida. Harapan pertamanya itu saya semprot fungisida. Ini sudah pakai kimia 1 kali kemarin sore, pakai ini apa, antrakol sama ini berbahan tembaga tuh bekas ya. Nah kalau memang yang masih sehat ya, daya tahannya kuat, nih bisa dilihat nih, sudah patah seperti ini, tidak terinfeksi, tidak menjalar, ujungnya juga masih seger. Itu kalau memang yang batang sehat seperti itu. Tapi kalau batang udah nggak sehat, terluka sedikit udah koit ya. Ini terserang lagi nih. Kalau lembab tinggi mungkin
bisa dikatakan bukan penyebab ya, karena ini di bawah genteng ya Pak. Nah, ini justru malah agak kering. Ini satu, itu bukan. Nah ini kualan we glentek.